Yo, gengs, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Terus Encang sedikit flashback di tahun 2020 yang baru aja 2 hari berarti ya kita tinggalin. Terutama dalam dunia diecast, begitu ya. Terlalu banyak kenangan manis, ya elah gaya ya. Sebab sebenarnya juga Encang mulai tahun 2020 mulai bergelut di dunia diecast. Nah, yo, gue Encang Yip, video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Nah, sekarang ceritanya gue mau sotoy seperti namanya dong, diecaster sotoy, begitu ya. Gue mau sotoy-sotoyin soal diecast yang menggemparkan di tahun 2020. Sia sih. Terus apaan sih, gimana sih ciri-cirinya, kenapa bisa dibilang menggemparkan menurut gue ya. Nah, jadi yang pertama udah pasti banyak yang nyari ya, hunter pada berburu gitu di gantungan, di online. Terus nama diecastnya selalu disebut-sebut ya kan. Terus juga rame di IG, di Facebookan, grup gitu ya, sampai gontok-gontokan, sampai wah pokoknya rame banget dah. Hype-nya, auranya gitu, dia mulu tuh ya, berapa bulan misalnya gitu ya. Terus seller-seller juga pada jualan, di lelang-lelangan juga rame pokoknya ya. Terus di konten kreator YouTube juga banyak yang bahas. Nah itu tuh kurang lebih gitulah ceritanya yang jadi gempar tuh ya. Jadi itu menurut Encang ada 3 ya, menurut kesotoyan gue ada 3 diecast yang menggemparkan selama 2020 ya. Salah satunya adalah ini yang langsung aja gue bahas ya. Salah satunya ada ini tuh, kelihatan nggak tuh ya. Ini ada Hot Wheels Pearl and Chrome si Chevy Bel Air Gazer. Ini inget banget, ini gue waktu itu keluarnya, ini terbitnya di Indonesia tuh kalau nggak salah sehari setelah Idul Fitri di Indonesia. Wah rame deh pokoknya dah. Itu inget banget waktu itu siapa yang upload pertama kali ya, yang berhasil nyerap ini banyak itu digantungkan. Oh, CTZ Diecaster tuh. H+1 lebaran dia posting di YouTube, terus dia nyarok ini dapat berapa biji gitu. Terus kita semua para hunter kelilingan pokoknya di sekitaran ya. Cuman Encang sendiri ini dapatnya nggak digantungan dan juga nggak pas lagi rame-ramenya, tapi saat hype-nya udah turun. Jadi dapat di lelangan, hype-nya udah turun. Sekarang ini murah cuy. Di lelangan-lelangan ini kenanya paling ya terakhirnya nih ya, bisa di bawah harga gantungannya bro. Harga gantungan 55 ya, ini dapat aja 45.000 begitu. Ini nih, gue nggak tahu deh kenapa bisa gitu ya. Pokoknya ini salah satu yang menggemparkan, oke? Terus ini ada 3 nih, ceritanya ada 3 item yang menggemparkan. Terus yang berikutnya ada 2 laginya apa? Nah gini, karena Encang nggak punya barangnya ya, karena itu menggemparkan dan Encang belum punya, jadi Encang mau coba kontak teman-teman Encang nih yang udah berhasil ngedapetin diecast itu ya, satu-satu ya kita kontak. Kita coba ngontek pakai apa ya? Pakai Zoom meeting aja deh ya, biar agak-agak simple. Oke? Sip, kita tungguin, kita mau calling siapakah dia dan diecast apa. Tunggu. Nah, oke teman-teman, sekarang udah dateng nih temen Encang Yip nih ya. Ada Bung Kev. Halo Bung Kev. Halo teman-teman semuanya. Gimana malam tahun baru nih? Malam tahun baru di rumah aja, ya kan, nggak kemana-mana. Soalnya lagi hujan juga di sini dan emang nggak bisa kemana-mana juga sih ya kan. Acara semua pada nggak ada semua kan. Gara-gara COVID juga ya? Gara-gara COVID ini kan acara kan dibatalin semua kan. Waduh, gitu. Berarti udah punya acara sebelumnya. Kan om, sorry om ganggu nih ya. Mau nanya-nanya soal ini. Apa tuh? Diecast yang menggemparkan nih menurut gue nih, menggemparkan di 2020 nih. Salah satunya ada, persen aku tuh pernah dapet ya apa? Matchbox yang Mr. Bean. Ya. Nah, itu dapat di mana dulu tuh? Dapat di mana tuh? Ini dapat di Indomaret ya. Ini di gantungan berarti.
ininya digantungan. Wih, keren. Digantungan. Dapetnya digantungan di Indomaret. Jadi kebetulan pas mungkin ya pada saat itu lagi PSBB. Cuma gue masuk kantor. Jadi kebetulan gue ke situ ke kantor ya kan. Nah di kantor tuh ada Indomaret. Ternyata ada ginian. Ya udah, sikat. Wah, beruntung itu kalau menurut Cang Ip salah satu yang menggemparkan Om. Menurut Om Kepep gimana? Setuju nggak kalau dibilang menggemparkan tuh? Setuju menggemparkan ya. Karena emang susah dicarinya juga sih ini ya, karena di setiap box itu dapetnya cuma satu kalau nggak salah ya. Bener tuh. Setiap lot yang box gede gitu dapetnya cuma satu, makanya kalau dibilang menggemparkan ya menggemparkan. Dan dari ininya juga dari packagingnya juga emang spesial banget kan, karena ini emang nunjukin banget kan kalau ini mobilnya Mr. Bean gitu kan dari sininya nih maksud gue ya. Jadi itu benar-benar kayak apa ya? Kalau gue bilang sih semi-tihan ya. Semi-tihannya Matchbox ya untuk tahun 2020 ya. Nah, itu emang tiap satu lot gue pikir itu emang kayak Hot Wheels ya. Ada 2. Ternyata cuma 1 loh Mr. Bean-nya loh. Jadi memang kayaknya di-create juga nih sama Mattel nih untuk jadi langka ya Om ya. Iya, di-create-nya gitu kan. Dan ini kan dulu kan pernah muncul juga mobil Mr. Bean tahun 2017 kalau nggak salah ya, tahun 2017. Tapi dia blisternya sama kayak normal gitu dan namanya bukan, istilahnya dia nggak menunjukin itu mobil Mr. Bean. Jadi cuma cat mobilnya aja nih yang mobil Mr. Bean, tapi dia nggak menunjukin kalau misalnya itu mobil Mr. Bean gitu kan. Kalau ini kan ditunjukin kan ya ada Mr. Bean ya di sini gitu kan. Ada Mr. Bean-nya dan di sini juga ada tanda tangan Mr. Bean-nya juga nih, copyright Mr. Bean tanda tangannya. Gitu. Nah, ini kan benar-benar spesial ya. Kalau misalnya yang tahun 2017 sih nggak fenomenal ya. Karena karena kayak mobil standar lainnya, mobil standar Matchbox lainnya. Cuman Mini Cooper aja namanya gitu ya berarti yang dulu ya. Ya, cuma Mini Cooper. Kalau misalnya ini kan udah kelihatan kan. Mr. Bean Mini Cooper di sini soalnya ada tulisannya Mr. Bean gitu kan. Itu yang bikin spesial kayaknya memang kartnya juga sih ya, memang kartnya nyentrik kalau Cang Ip bilang sih ya, jadi lain sama yang lain, jadi memang layak deh ya untuk jadi yang menggemparkan. Terus Om, kalau Om Kepep sendiri punya ini nggak, punya diecast yang kayaknya nih gempar di 2020 apa menurut Om Kepep selain itu di Mr. Bean? Kalau menurut gue ya, yang gempar itu ini sensasional. Apa? Mini GT. Oh, Mini GT. Ya, Mini GT yang terakhir yang keluar juga yang kemarin nih, yang Bre. Itu menggemparkan juga ya. Karena emang mobilnya kalau gue bilang bagus ya. Yang 46 itu ya? Yang Bre itu dan ya yang 46 itu. Dan kalau untuk Matchbox-nya ya, Matchbox kalau gue bilang ini menggemparkan ya kan, karena emang dicari orang-orang ya yang ini ya. Iya betul. Dan kalau misalnya yang Tomica yang menggemparkan itu, kalau menurut gue itu ini yang terakhir bulan Desember ini nih. Dan terakhir ini Toyota ya benar, Toyota 86 dia keluar bulan Desember ini baru banget, dan sama satu lagi yang Honda Civic Tomica Premium. Oke. Honda Civic Tomica Premium yang Toyota 86 tapi belum ada di Indonesia ya. Yang 2 tadi ya Civic. Indonesia belum ada karena emang dia keluarnya baru aja bulan Desember ini keluar, jadi kan masih masuk 2020 kan. Nah, itu dikejar banget sama orang soalnya. Termasuk di luaran Indonesia kayak di Malaysia, Singapura ataupun di Jepangnya sendiri pun dikejar orang itu. Toyota 86 itu ya AE86 bukan Om? Ya, AE86 yang lama, yang kayak mobilnya Trueno itu ya. Warnanya hitam putih juga berarti ya? Warnanya hitam putih, jadi dia keluar ada 2, yang satu warna merah, satu warna putih. Gitu. Ini kayaknya Om Kev sama yang Honda Civic tuh. Om Kev, kalau soal Tomica update-nya di mana Om Kev? Kalau Tomica kalian bisa lihat di takaratomi.jp ya, .co.jp. Di situ tapi bahasa Jepang ya, jadi kalian mesti auto translate ya. Kalau misalnya kalian pakai Chrome tuh itu mesti auto translate, jadi kalian bisa tahu tuh kan.
Soalnya situs-situs bahasa Jepang soalnya itu. Jadi kalau misalnya pengen lihat update-nya di situ. Kirain Gitu. ada kayak itu juga, ada kayak apa? Si Hot Wheels sama Fortman. Matchbox yang apa? Wiki fan itu fandom. Kalau misalnya dari sosial media Hmm. bisa lihat ke ini juga ke apa Hot Customs ya. Hot Custom. Ya, Itu nama akunnya ya, Hot di Custom ya. Instagram ya. Iya, Instagram. Instagram Hot Customs. Nah, dia biasanya update tuh, dia mengenai. Dia juga anggotanya Lamley Group juga. Tapi dia lebih ke Asia, dia orang Singapura. Gitu. Cakep. Wih, Nah, orang mantep. Jadi Tomika juga nggak mau kalah ya, ada yang menggemparkan juga nih ya. ada yang menggemparkan. Cuma ya gitu, kalau Tomica biasanya kan sampai sekarang kan Tomica yang baru-baru itu belum pada masuk ya. Belum pada masuk. Masuk yang Honda Civic gitu-gitu belum pada masuk. Jadinya di Indonesia itu terlambat gitu. Jadinya ketika udah masuk ke Indonesia itu nggak gempar lagi. Tapi sebenarnya pas dia pertama kali rilis, kayak yang contohnya tuh Honda Civic yang warna putih dan kuning itu pas pertama kali rilis itu gempar banget di Asia ya, di Asia. Karena di kawasan Asia itu di Jepang, Hong Kong dan sekitarnya itu dia udah rilis duluan. Nah, di Indonesia belum. Jadi itu kalau pas rilis di Indonesianya pas udah masuk distributor, jadi sedikit rada menurun. Turun ya, gitu. udah hype-nya udah turun ya. Ini sampai sekarang aja belum keluar tuh. Oke Om, saya cuman mau nanya-nanya itu tuh soal Mr. Bean itu mantep banget deh, malah dapet ilmu soal Tomica lagi. Makasih Om ya. Oke, selamat tahun baru ya teman-teman ya. Bye-bye Om. Yuk. Oke, nah ini dia geng, bersama kita sudah ada Bung Pembernau. Halo bro. Halo. Di mana nih, di rumah ya? Lagi di rumah kan? Ya Om, lagi di rumah Om. Sorry bentar gue ganggu bentar di Zoom meeting ya, nggak apa ya? Santai aja Om. Nah jadi gue tuh ceritanya lagi ngebahas ini bro, diecast yang menggemparkan di 2020. Waduh, mantap. Nah, menurut gue salah satunya adalah si Datsun Flying Custom. Oh, iya. Setuju nggak bro? Setuju. Karena memang goib juga tuh Om. Nah, gue inget lo kan punya ya, kalau nggak salah ada ya? Gue punya. Bisa tunjukin dong. Datsun Flying Custom. Nah, itu dia guys, barangnya guys. Wah. Ini nggak bakal halus nih Om. Wis. Karena memang pasti bakal jadi rare nih, Jadi rare ya. Nggak tahu menurut gue pribadi sih Om, tapi nggak tahu dah. Kalau setuju sih gue bro, kalau jadi rare ya. Iya. Karena kan gempar juga ya. Itu kalau versi lu bro Pembernau, menurut lu yang kemarin bikin gempar si Datsun Flying Custom itu apa bro, kira-kira bro? Karena memang dia jarang dikeluar juga Om ya. Udah gitu juga hunter lain juga bakal nyari ini Om, di Datsun ini nih. Oh ya, jadi udah Datsun terus Flying Custom gitu ya? Lagi Om. Nggak bakal dielus tuh ya? Lumayan sih, lampunya juga lumayan Om. Bagus ya? Cocok warnanya, warna oranye gitu Om. Ya kan? Aduh, gua nggak ada sih yang lusnya Om. Pengen gua kasih lihat nih. Tenang. Itu emang kalau yang rare gitu tadi lo bilang kan, gue konfirmasi sedikit ya tadi, susah digantungan ya, karena mungkin hunter pada fokus ke itu semua ya. Pada nyari juga Om. Udah padahal gitu, di situ ada beberapa yang hot item juga ya. Kalau nggak salah ini juga ada 2 wave ya waktu itu Flying Custom ya. Sama yang Morris Mini Cooper ya. Ya yang kuning itu. Cuman kalah hype ya sama si Datsun ya. Jadi setuju lah ya bro ya kalau gue bilang itu menggemparkan ya. Setuju banget sih. Terus juga ada THS juga Om. Apa tuh? Ini si Datsun ini ada THS ya ntar. Oh, 2021. Iya. Itu udah bakal jadi gorengan lagi Om.
Prediksi lo gimana, prediksi lo? Yang- Susah aja tuh. Nah. Makin susah dicari nanti. Udah pasti goib om. Jangankan yang THS ya, yang reguler biasa aja pasti hilang ya. Terus selain itu bro, Pasti. menurut lo ada lagi nggak bro yang menggemparkan nih selain Datsun itu di 2020? Oh, Datsun Momo kali om. Datsun Momo tuh yang mana? Yang ada yang wagon, ada yang yang sedan juga tuh. Oh, yang sedan juga lumayan. Itu kan dia tahun 2019 ya kalau nggak salah. Oh iya, Apa itu berapa ya? lo ada yang mana? Tapi gua ada yang ini doang om. Ini juga Honda Oh Atom juga iya nih. itu mah salah satu Wagon fokusan gue juga yang bakalan ini bro. Gue fokusin cuman susah ya bro. Pokoknya yang kayak Datsun gitu goib om. Oke. Nggak tahu kenapa ya. Dia makin banyak peminat ya om. Ini Pemberno guys, ini keren ini koleksiannya ini, gokil deh. Mana lagi coba keluarin lagi, mana lagi? Ini kali om. Wow. Itu Dia mah. 2000 berapa? Dia 2019 om. Iya, tapi itu kan nggak ada di gantungan minimarket itu. Tapi keren itu, gempar juga lah. Lah masuklah 2020 ya. Dapat itu. Dapat di mana itu? Di seller om. Iya di seller. Oke bro. Jadi setuju ya kan? Kalau gue sih tadi mau konfirmasi itu doang tuh ke temen-temen gue ya nggak, si Datsun Fly Custom gimana? Setuju nggak kalau dibilang gempar? Setuju berarti ya? Setuju lah pasti om. Oke. Ya, karena itu banyak yang nyari juga satu sama apa? Dikit Juga di barangnya. gantungan. Susah ya? Susah juga di gantungan tuh, waduh susah banget. Ini juga gue kalau nggak ya apa sama teman juga nggak bakal dapet om. Karena di Jakarta ini nggak ada om, di tempat gue nggak ada ini wave-nya ya. Yang ini si Ardi om yang ngasih air salamander. Oh, Sukabumi. Waduh. Itu Sukabumi tuh. Keren tuh sarung tangan hitamnya tuh, membawa berkah kayaknya. Harum banget. Oke deh bro. Makasih ya. Oke bro. Gue gangguin nih, oke? Makasih banyak yo. Gue sekarang mau loncat lagi nih ke tempat lain nih. Oke? Sip. Thank you ya. Makasih yo. Bye. Nah, itu dia ya. Kalau tadi temen-temen udah ngelihat diecast apa-apa saja ya. Yang pertama ada Geser ya, per Chrome, terus ada juga si Datsun Flying Custom yang orange, yang jeruk itu warnanya. Kemudian ada Matchbox Mr. Bean. Nah, itu ketiga diecast yang menurut Encang Yip menggemparkan di 2020. Bagaimana? Setuju? Jangan lupa di komen kalau setuju. Kalau nggak setuju juga di komen aja sambil ngasih tahu yang mana menurut kalian yang menggemparkan di 2020. Oke? Terima kasih sudah menonton, yang sudah subscribe apalagi terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dong, mumpung masih gratis. Besok bisa jadi berbayar subscribe Encang Yip ya. Kemudian jangan lupa ada giveaway juga, ikutin ya giveaway dari Encang Yip. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.